saliblah jalannya. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ. Lukas 23 ayat 33. Shalom, para sahabat terkasih Tuhan Yesus Kristus. Bacaan hari ini bagi saya ada dua yang membuat bergidik bulu kuduk. Apa itu? Yang pertama tengkorak, dan yang kedua salib. Masa kecilku hidup di kampung Bugangan, Semarang Timur. Tak jauh dari tempatku tinggal ada kuburan. Bila aku main layang-layang atau dengan teman-teman sepermainan, tak jarang harus melintasi kuburan itu. Entah bagaimana aku tak tahu, tak jarang kami menemukan tengkorak atau kepala manusia yang tinggal tulang. Ketakutanku akan tengkorak hingga terbawa mimpi. Yang terbayang dengan salib adalah zombie, si pemakan darah. Karena aku jadi pengikut Kristus setelah lulus dari SMA Masehi 1 Semarang, sehingga sebelum paham akan arti salib, tengkorak dan salib tetap menakutkan bagiku dan tetap misteri. Setelah aku jadi pengikut Yesus, tengkorak dan salib justru amat menyenangkan. Kalau jasadku tidak pernah melalui fase tengkorak, saya membutuhkan mati. Sedemikian hingga aku mendapatkan salib kasih karunia Yesus. Tanpa salib mustahil kita mendapatkan cintanya, cinta dan pengampunan Kristus. Apakah kita berada dalam kekungkungan sulit? Apakah hidup ini patut dijalani? Mari pusatkan hati kita pada salib, yaitu pesan cinta kasih, pengampunan, dan anugerah keselamatannya bagi kita. Mari kita undang Yesus yang tersalib di Bukit Tengkorak Golgota. Kuasanya membawa perubahan ke dalam hidup kita. Saya mengundang Bapak Christian Suharto dari Internet Solution Insol mengiringi pujian keluarga indah Usia Kea Bahtera Kasih menaikkan pujian cinta itu lemah lembut sabar sederhana. Bahasa kasih-Mu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu agar kami dekat padamu. Agar kami dekat padamu.
Dini ini saya membaca artikel yang memberkati saya. Ada seorang pengarang Rusia terkenal, Alexander Solzhenitsyn. Dia dimasukkan penjara Siberia karena mengkritik komunisme. Setelah menderita tak tertahankan, ia ingin bunuh diri. Walau ia tahu bunuh diri adalah hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, ia pun berpikir lebih baik jika seorang penjaga menembaknya. Maka pada acara pertemuan narapidana, ia duduk di barisan depan. Ia berencana untuk bangkit dan berjalan ke pintu keluar dan membuat seorang penjaga terpaksa membunuhnya. Tetapi yang membuatnya terkejut, ada seorang narapidana yang duduk menghalangi jalannya keluar. Pria yang tak dikenal itu membungkuk dan membuat Solzhenitsyn heran. Pria itu menggambar sebuah salib di lantai tanah. Salib? Solzhenitsyn bertanya-tanya apakah rekan narapidana itu adalah seorang pembawa pesan dari Tuhan. Akhirnya Solzhenitsyn menetapkan hati untuk menjalani masa hukumannya dengan sabar dan tabah. Selama di penjara ia menjadi pengikut Kristus dan akhirnya dibebaskan untuk menjadi saksi Kristus bagi dunia. Mari kita temukan bagi diri kita sendiri bahwa Kristus yang tersalib tersebut dapat mengubah diri kita. Itulah kuasa supranatural dari salib. Amin. Inspirasi hari ini, salib Yesus di Golgota merupakan satu-satunya jembatan menuju hidup kekal.